Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Widi Novianti pada pembahasan Ubuntu dan Debian Server Administration. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-12, yaitu Manajemen User Group. Di bab ini kita akan membahas mengenai 7 materi, yaitu ada membuat user dengan user-add, option pada user-add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, menghapus user dan grup. Nah, pertama-tama kita akan membuat user dengan user-add. Oke, langsung saja teman-teman buka terminalnya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang kita memiliki 2 user, di mana user pertama adalah user yang sekarang kita pakai. Di sini saya coba Woami. Nah, di sini terdapat user Vianti, yang mana dia adalah user saya yang sekarang. Selain itu, kita juga punya yang namanya user root. Di sini saya masuk dulu ke root. Jika saya Woami, perhatikan bahwa di sini saya sudah login dengan user root. Nah, di sini kita akan membuat user dengan user-add, yang mana fungsinya itu ada banyak sekali. Sebagai contoh kasus, misal teman-teman sedang berada di sebuah perusahaan yang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Misal teman-teman punya 5 orang sistem engineer, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut, karena tidak mungkin satu user digunakan oleh 5 engineer. Nah, di sini berguna juga untuk tracking kesalahan, di mana misal jika 5 engineer itu menggunakan satu user, dan nanti jika ada salah konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab error atau kesalahan konfigurasi tersebut. Maka dari itu, di sini kita akan membuat user. Sebelumnya kita harus keluar dulu, lalu masuk ke bagian home root. Di sini kita ketik su tanda strip, lalu enter, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di user root. Sebelum itu, di sini kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada dengan komen cat /etc/passwd. Kita enter. Perhatikan di sini ada banyak sekali data-data dari user yang ada. Di mana di sini ada user root, daemon, pin, sjs, games, dan lain-lain sebagainya. Tapi user daemon dan lain-lain itu tidak kita login karena dia ada dari sistem. Jika nanti kita membuat user baru, dia akan masuk ke edit. Oke, sekarang kita buat user barunya. Di sini saya clear dulu biar tampilannya lebih lega ya. Saya akan coba bikin user 2. Caranya teman-teman ketikkan user-add, kemudian masukkan nama usernya. Di sini saya user 2. Lalu kita enter. Kita coba lihat dengan cat. Perhatikan di sini udah ada user 2-nya ya. Sekarang kita coba login ke user 2 dengan cara su user 2. Lalu kita enter, lalu kita woami. Maka di sini akan user 2. Misal saya login ke user dulu, su Vianti. Lalu saya masukkan passwordnya. Lalu saya coba su user 2. Perhatikan bahwa di sini kita dimintai memasukkan password. Tapi karena saat kita membuat user 2 itu tidak dimintai password, maka di sini kita bisa skip saja dulu, yang mana nanti kita nggak bisa masuk
kalau kita ada di user kita. Jadi, ketika mau masuk ke user 2, kita harus berada di root dulu. Kita nggak bisa kalau ada di yang Vianti. Kita harus berada di root karena belum ada passwordnya. Maka di sini kita buat password untuk user 2 dengan masuk ke root lagi. Di sini saya clear aja biar tampilannya lebih lega ya. Kita ketikkan password user 2. Kita masukkan password barunya. Kita masukkan lagi. Oke, passwordnya successfully ya. Saya di sini coba masuk. Berarti saya coba masuk ke Sufianti dulu. Setelah itu kita user 2. Nah, kita masukkan password yang tadi kita buat. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah masuk ke user 2 dengan password baru yang tadi kita buat. Di sini kita coba cat /etc/password. Perhatikan di user Vianti itu /bin/test. Sedangkan di user 2 itu /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user Vianti dengan user 2 itu berbeda. Perbedaan lainnya adalah bin sh itu tidak bisa dikomplit. Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu option pada user rate. Oke, di sini teman-teman buka terminal. Misal di sini saya cat /etc/password. Perhatikan bahwa di sini ada Vianti sama user 2. Jika pada user Vianti itu selnya /bin/pass, sedangkan pada user 2 itu selnya adalah /bin/sh. Di sini jika saya masuk ke user 2, user 2. Nah, jadi jika user 2 tampilannya itu seperti ini ya, tapi jika /dash itu tampilannya seperti user Vianti saya ini. Nah, di sini kita akan membuat user baru dan akan menambahkan home directory pada user tersebut dan kita akan mengganti selnya menjadi /pass. Berarti di sini saya exit dulu. Untuk membuat user, kita harus masuk ke home root dulu. Kita harus masuk ke user rootnya dulu dengan cara di sini kita tulis command user root min hub. Perhatikan di sini ada banyak sekali option penting yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah min-m, create home. Fungsinya nanti agar user yang kita buat itu dibuatkan home directory-nya. Lalu kita scroll, di sini ada min-s cell, di mana nanti akan kita gunakan untuk membuat /bin/test. Oke, sekarang kita buat dulu usernya dengan user red. Kemudian kita tulis min-m spasi min-s. Kemudian di sini kita tuliskan /bin/test. Setelah itu kita tulis nama usernya. Di sini saya menggunakan user 3. Jika sudah kita enter, kita cek dengan cara cat. Perhatikan di sini sudah ada user 2 dan selnya adalah /bin/test. Sekarang kita cek home directory-nya dengan cara ls /home/. Kita enter. Perhatikan di sini ada user 3 dan juga Vianti. Jika kita login dengan user 3, lalu kita cd, kemudian kita masuk lagi ke user 3. Nah, di sini akan dimintai password.
Sedangkan pada tadi saat pembuatannya itu kita tidak membuat passwordnya. Jadi di sini kita buat passwordnya. Ya seperti biasa kita harus masuk dulu ke rootnya. Nah di sini kita masukkan passwordnya. Di sini saya clear, lalu saya exit. Di sini kita coba login dengan menggunakan Supriyanti. Kita masukkan password. Kemudian di sini kita cd. Sekarang kita coba login dengan user 3. Lalu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sudah berhasil ya. Jadi seperti itu untuk option-option pada user app. Sekarang kita masuk ke materi membuat user dengan add user. Di sini seperti biasa teman-teman buka saja terminal. Langsung saja kita buat user dengan menggunakan add user. Kalau sebelumnya kan kita sudah coba bikin dengan comment user add. Lalu di sini kita akan coba dengan add user. Di sini teman-teman bisa tahu perbedaan user dengan user add. Oke, di sini saya ketikkan add user. Misalkan saya mau bikin user 4. Oke, di sini nggak bisa karena kita harus masuk ke root dulu. Sini kita ketikkan suminl, enter, kita masukkan passwordnya, baru kita ketikkan add user 4. Nah, di sini secara default untuk comment add user akan otomatis terbuat home directory-nya. Nah, di sini kita juga dimintai untuk membuat password baru untuk user 4. Jadi sudah terlihat ya perbedaan antara add user dengan user add. Kalau add user kita langsung dinilai seperti ini. Kalau kita pakai user add, nanti kita harus lakukannya sendiri-sendiri. Oke, di sini kita masukkan password untuk user 4. Kita masukkan lagi. Untuk full name, jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa enter saja. Lalu untuk room number juga enter, untuk work phone juga kita enter. Ini kita ketikkan Y saja, lalu kita enter. Lalu kita coba ls/home. Maka di sini akan ada user 3, user 4, dan juga Yanti. Jika kita coba file/etc/passwd, di sini sudah ada user 4 dengan selnya adalah /bin/dash. Di sini kita coba login user 4. Sekarang kita sudah login dengan menggunakan user 4. Misal jika kita cd, kemudian kita pwd. Nah, ini terlihat bahwa sekarang kita berada di /home/user 4. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat user dengan add user. Di sini teman-teman juga bisa menyimpulkan ya perbedaan antara comment user add dengan add user. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Dan juga berguna misal teman-teman punya 5 user, kemudian teman-teman ingin membuat izin akses dari user 1 ke user 3, maka teman-teman harus memberikan akses satu per satu. Tapi, kalau kita membuat grup, maka hanya grup itu yang kita beri hak akses. Jadi kita nggak perlu ngasih kayak hak akses itu satu per satu jika sudah ada grup. Oke, jadi di sini teman-teman masih buka terminal. Di sini untuk membuat grup kita menggunakan command group add. Dan jangan lupa kita harus masuk ke user root dulu untuk membuat grup. Jadi di sini saya bukan password. Baru di sini kita ketikkan group add. Misalkan nama grupnya grup 1. Kita enter. Lalu kita cek dengan cat/etc/group. Nah, di sini ada grup 1 ya, dan di sini juga ada yang penting Vianti X1000.
Kalau teman-teman ingat ketika awal membuat Debian itu kita membuat user dan user tersebut dibuatkan grup sendiri. Nah, di sini juga ada grup user 2, grup user 3, dan grup user 4. Jadi masing-masing user itu dibuatkan grupnya sendiri-sendiri. Di sini kita akan membuat grup 3 dengan komen yang sama ya seperti sebelumnya. Lalu enter, lalu kita coba cek. Di sini udah ada grup 3-nya, kita coba buat grup 4. Kita coba cek lagi. Oke, di sini sudah ada grup 1, grup 3, dan juga grup 4. Jadi seperti itu untuk cara membuat grup ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mencoba menambahkan user ke grup. Sebelumnya kita itu kan sudah membuat user dan juga grup. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan user ke dalam sebuah grup. Nah, di sini teman-teman buka terminal lalu masuk ke rootnya dengan seperti biasa ya. Di sini saya clear dulu. Sebelum menambahkan user ke grup, kita coba lihat dulu sebuah user masuk ke grup mana. Caranya kita ketikkan ID, terus di sini misalkan saya mau melihat user Vianti ada di grup mana. Seperti ini, ID Vianti, kita enter. Vianti ini masuk ke grup UID, KIT, Groups, dan lain-lain sebagainya ya. Ini ada banyak sekali. Kita coba lihat user lain, misalkan saya mau lihat user 2. User 2 di sini masuk grupnya user 2. Kita coba lihat user 4. User 4 juga masuk ke grup 4. Grup user 4. Nah, di sini kita coba masukkan user 2 atau 4 ke suatu kelompok atau grup. Kita cek dulu grup apa saja yang ada di sini. Di sini ada grup 1, grup 3, grup 4, dan juga grup 2. Jadi di sini misalkan saya mau memasukkan user 2 atau 4 ke salah satu grup ini. Misalkan saya mau masukkan ke grup 1. Jadi di sini kita ketikkan user mode min have dulu. Seperti ini kita enter. Di sini ada banyak sekali option-option yang bisa kita gunakan nantinya ya. Contohnya ada min-g atau groups. Itu untuk menambahkan user ke dalam grup. Kemudian ada min-a atau append. Ini untuk menambahkan juga sih, cuma nanti ya fungsinya sedikit berbeda dengan min-g. Langsung saja di sini kita ketikkan user mode, lalu masukkan optionnya di sini min-g, lalu ketikkan nama grupnya. Di sini saya gunakan grup 1, lalu saya memasukkan user 2. Seperti ini kita enter, kita cek ID user 2. Di sini user 2 sudah masuk ke grup 1 ya ini. Kemudian kita coba lagi misal user mode min-g grup 1 user 4. Enter. Kita cek ID user 4. Di sini perhatikan user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin menambahkan user 2 ke grup lagi. Jadi maksudnya user 2 ini masuk ke dalam 2 grup sekaligus. Maka caranya teman-teman bisa tambahkan min-a. Tapi kalau teman-teman nggak nambahin min-a, misalkan cuma kayak gini aja, saya tuliskan dulu. Kita enter. Maka ketika kita cek user 2-nya, maka grup satunya itu akan hilang, tergantikan oleh grup 2. Jadi itu kelemahan min-g, makanya kita harus menambahkan min-a. Caranya seperti ini. Oke, kita enter, kita cek ID user 2.
Nah, ini user 2 udah masuk ke dalam grup 1 dan juga grup 2. Jadi seperti itu ketika teman-teman mau menambahkan satu user ke dalam dua grup sekaligus, itu teman-teman harus tambahin min A. Nggak boleh cuma min G-nya aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Sebelumnya kita sudah membuat dan menambahkan user dan grup. Sekarang kita akan mencoba menghapus user dan grup. Teman-teman langsung saja buka terminal seperti biasa ya. Lalu di sini teman-teman masuk dulu ke root. Jadi untuk komen menghapus user atau grup itu kita gunakan komen userdel. Di sini kita coba min help, kita enter. Perhatikan bahwa di sini ada beberapa option. Salah satunya ada option min R untuk meremove. Min R ini bisa menghapus home directory-nya. Jika kita hanya memakai userdel, maka nanti home directory-nya tidak akan terhapus. Jadi kita butuh tambahan min R ketika mau menghapus user. Kita coba di sini userdel min R. Misalkan di sini saya mau menghapus user 4. Enter. Oke, di sini ada peringatan user 4 MySQL not found. Di sini kita coba ls/home. Nah, perhatikan di sini home directory dari user 4 sudah langsung terhapus. Jadi ketika teman-teman mau menghapus sebuah user, teman-teman itu gunakan komen userdel lalu ditambahkan dengan min R. Sekarang kita akan mencoba menghapus suatu grup. Jadi komen untuk menghapus suatu grup itu komennya adalah grup del. Tapi misalkan di sini saya lakukan perintah komen user del lalu grup 3, maka ketika saya cek di sini grup 3 masih ada karena ternyata komen user del grup 3 itu digunakan untuk menghapus user yang berada di dalam grup 3, jadi bukan menghapus grup 3. Sedangkan untuk menghapus grup 3 itu seperti ini. Kita enter, lalu kita coba cek. Perhatikan di sini grup 3-nya sudah tidak ada. Di sini hanya ada grup 1, grup 4 dan juga grup 2. Kita coba hapus juga grup 4. Oke, jika sudah kita cek. Perhatikan di sini grup 4 juga sudah tidak ada. Nah, jadi seperti itu untuk cara menghapus user dan juga grup. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-12 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.